Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh dong sekeluarga seduluran ya. Amin ya robbal alamin. Balik mana ambek aku Icang dengan Goods hari ini turut berduka cita atas meninggalnya Rasa Percaya Dirimu. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film asal Inggris punya, namun banyak pemainnya orang-orang Pakistan, yaitu Polite Society tahun 2023. Bergenre action komedi, film yang seru dan unik ini mengisahkan tentang seorang gadis SMA di Inggris yang melarang kakaknya menikah dengan seorang pria kaya raya. Sampai akhirnya gadis ini berencana menggagalkan pernikahan kakaknya karena dia merasa ada yang janggal dari keluarga pria tersebut. Seperti apakah keseruannya? Langsung kita ke request pertanyaan semelehe dari dulurku Pepeuzi ya. Cak, kedalaman skuad MU berapa meter ya? Wah, dalam banget lur itu lur. Jangankan champion, Liga Eropa aja bisa-bisa nggak tembus ini mereka ini lur. Kasian memang ya. Monggo sekejap. You're too feeble to be a stunt. Ria Khan adalah seorang gadis kelas 12 SMA keturunan Pakistan yang tinggal di Inggris. Berbeda dengan cewek-cewek seusianya lur, Ria sangat menyukai seni bela diri dan mengidolakan seorang stunt woman terkenal se-Inggris raya bernama Eunice Hathor. Ria memiliki kakak bernama Lina yang baru drop out dari jurusan seni lukis di salah satu universitas Inggris. Hari itu terlihat Lina yang stres karena gambarnya kurang memuaskan. Dia pun jalan-jalan sambil nyebat samsu dan iseng ngemil ayam satu ekor. Sementara itu sepulang sekolah dan seselesainya berlatih ekskul bela diri, seperti biasa Ria pulang ngontel, memotong jalan lewat pasar Cilengsi cabang Inggris. Dan inilah masyarakat sopan dengan bagian pertamanya yang berjudul Sebuah Kisah Dua Saudara Perempuan. Sesampainya di rumah, Ria langsung bikin konten untuk channel YouTube-nya yaitu Ria Stunts. Karena kesulitan mengambil angle yang bagus, Ria pun memaksa Lina untuk membantu jadi kameramen. Meski sudah terbiasa membuat konten bela diri, tapi Ria masih belum berhasil melakukan tendangan ultinya. The warrior back. I'm the fury. Wanna help me with the vid? I don't know. Please! Yeah, you got this. I am fury. Esok hari di sekolahnya yang khusus siswi perempuan, Ria langsung disapa oleh kedua sohibnya yaitu Alba dan Clara, yang mana mereka bertiga ini dianggap culun oleh teman-teman sekelasnya. Tapi persahabatan mereka bertiga terlihat lebih asik dibanding murid-murid lainnya. 1, 2, 3, click. Virgins. Di kelasnya yang sudah di tahun terakhir, sesuai kurikulum di Inggris, setiap siswi harus menulis rencana masa depannya, seperti cita-citanya dan apa kegiatan mereka setelah lulus nanti. Sayangnya mimpi Ria sebagai stunt woman dianggap remeh oleh guru BK-nya yaitu Miss Pence, yang menyarankan Ria untuk menjadi dokter saja. Ria juga mencantumkan dalam berkas laporannya jika dia sudah mengirimkan email ke stunt woman idolanya yaitu Eunice. Tapi karena masih belum ada respon, Miss Pence pun tetap menyuruh Ria untuk mengganti rencana masa depannya. Miss Khan, would you say a career as a stunt? Dear Eunice, just checking you got my last email. It says here that you'd like to stunt woman Eunice Hathor. I'm sure Dr. Gupta would love to have No, I am not going to be a... Di perpustakaan, Ria yang masih bersama Alba dan Clara tiba-tiba dihampiri pentolan kelasnya bernama Kovac. Jabatannya sebagai pengawas perpustakaan disalahgunakan untuk membuli Ria dan akan mengurangi poinnya dengan semena-mena. Semakin banyak poin berkurang, maka sekolah akan memberi sanksi yang lebih berat. Setelah itu Kovacs pun menantang Ria berduel untuk membuktikan seberapa hebat skill stunt woman-nya. Lalu yang terjadi? Your dad doesn't love you. Daddy issue. You should be a doctor. But you could ask yourself.
Meski Ria memiliki skill yang jago, namun Kovacs yang tubuhnya lebih besar berkali-kali menjatuhkannya. Akan tetapi Ria tidak menyerah. Dengan mengucapkan mantra ultinya, Ria langsung menyerang Kovacs dengan tendangan pamungkasnya. Tapi ternyata I am the Fury! You're too feeble to be a stunt. lagi-lagi Ria gagal menggunakan ultinya, Lur. Dan tepat setelah itu, Bu Spence datang memanggil Ria ke ruangannya akibat kegaduhan yang terjadi. In my office, Ms. Khan. Sesampainya di rumah, Ria bertemu ibunya Fatima yang sedang bersiap-siap nongkrong di kafe mahal bareng circle-nya. Seperti biasa tanpa mandi atau tidur siang dulu, Ria langsung membangunkan Lina yang masih rebahan untuk membantunya latihan bela diri sekalian bikin konten YouTube. I'm late. Hi, where are my keys? Oh. Ketika lagi nongki-nongki, salah satu teman Bu Fatima yaitu Rahila sedang membahas anaknya Salim, seorang ilmuwan biologi yang sekarang sedang mencari calon istri. Rahila pun terlihat sangat bangga terhadap putranya, sedangkan Fatima bingung menjawab apa ketika ditanya bagaimana kabar kedua putrinya. Karena Lina telah drop out dari kampus dan Ria juga masih belum jelas masa depannya. Hard setting up his new lab. Let him find a nice. So picky. He's like, Mom, I don't like this one. Fatima, how are the girls? They're fine. Dodge. 3 count. No, she's taking time out. And what are her options? Ketika makan malam, kedua orang tua mereka, Fatima dan Raffi, tidak setuju dengan cita-cita kedua anaknya. Lina yang ingin menjadi pelukis, sedangkan Ria menjadi stunt woman. Biar ada kegiatan, Raffi pun menyarankan Lina bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik. Tapi Ria langsung memotong perkataan ayahnya dan menyemangati kakaknya untuk melanjutkan kuliah demi menggapai mimpinya. Setelah itu Fatima mengatakan temannya Rahila mengundang mereka sekeluarga ke perayaan Hari Raya Idul Fitri di rumahnya. Dan Fatima tidak ingin anak-anaknya membahas soal cita-cita mereka di depan circle-nya. Masuklah kita ke bagian kedua, Lur, yaitu perayaan Idul Fitri. So Clan is looking for a receptionist for his dentist. Nina is going to be and I am going to be a stunt woman. Rahila auntie has invited us. Any of this when we're at her place. Oh my God, Fatima! You came! Sesampainya di rumah Rahila yang begitu mewah, Rahila pun mempersilakan mereka masuk. Sedangkan Ria dan Lina diantar ke ruangan lain bersama tamu-tamu seumurannya. Di dekat perapian terdapat Salim, satu-satunya anak dari Rahila, yang sedang ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi dikelilingi oleh mbak-mbak. Dengan profesinya sebagai dokter dan juga berasal dari keluarga kaya raya, semua mbak-mbak di sana pun tertarik dengannya, kecuali Ria yang ilfil dengan Salim karena bersikap seperti playboy. Merasa gabut, Ria pun keluar ruangan dan berkeliling di rumah tersebut yang saking gedenya malah lebih mirip kastil lah ini bisa dibilang. Sampai akhirnya tanpa sengaja Ria masuk ke dalam ruangan yang terdapat banyak foto perempuan di mejanya. Dan di antaranya terdapat foto Lina. Nah lo, Ria yang terkejut pun segera pergi dari sana dan melihat kakaknya sedang ngobrol berdua dengan Salim juga Rahila. Ria pun menyimpulkan bahwa Lina adalah salah satu dari sekian banyak pilihan calon istri untuk Salim. Dan melihat kelakuan Rahila juga anaknya, Ria pun tidak sudi jika kakaknya harus menikah dengan orang seperti Salim. Keesokan harinya Lina bersiap pergi kencan dengan Salim. Fatima sangat mendukung putrinya, namun jelas Ria sangat-sangat tidak setuju. Saking keselnya, Ria pun berniat untuk mengikuti mereka dari jauh, namun Fatima langsung menghentikannya. This is unsafe, Lina. Chill out. It's just a bit of Clean and simple. What is wrong with you? Don't even think about it. Sepertinya sikap Salim di luar ekspektasi Ria, Lur. Ketika makan malam berdua, obrolan Lina dan Salim terlihat begitu hangat. Bahkan Salim tidak mengejek sama sekali ketika Lina menjelaskan dirinya drop out dari kampus. Salim juga mengatakan dirinya merasa tertekan akhir-akhir ini dan menurutnya sudah sepantasnya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion. You know, like the thing we do that's supposed to define us.
Sejak hari itu Lina makin sering ketemuan dengan Salim, makin bermesraan, dan Ria masih merasa jengkel karena kakaknya melupakan cita-citanya menjadi seorang pelukis. Ria pun sempat curhat dengan Alba dan Clara yang menurut mereka Lina hanya mencari selingan untuk menghibur diri setelah drop out dari kampusnya. Dan nantinya Lina pasti meneruskan cita-citanya sebagai pelukis. Selain itu Ria juga emosi karena sekarang tidak ada lagi yang membantunya ngonten YouTube. Have fun, darling. Come on. Really, Lina? She's meant to be on her becoming a great artist. Just relax. Will she ever return to her? At 3, yes. Saking keselnya Ria sampai curhat lewat email tentang kakaknya ke idolanya Yunis sekalian melamar magang. Ketakutan Ria pun semakin menjadi-jadi setelah dia menemukan lukisan Lina yang dibuang begitu saja. Dia pun langsung menemui kakaknya di ruang tamu yang ternyata Rahila dan Salim sedang silaturahmi ke sana. Ria pun semakin terkejut-kejut ketika Lina menunjukkan cincin pertunangannya dengan Salim. Bagian kedua pun berakhir dan berlanjut ke bagian ketiga, yaitu operasi pemburu istri. Ria, come say us our school. Ria sama sekali tidak melihat sisi positif dari Salim, seperti profesinya sebagai ahli genetik atau keluarganya yang kaya raya. Ria tidak setuju jika kakaknya meninggalkan mimpinya sebagai pelukis hanya karena terbuai rayuan playboy seperti Salim yang datang di saat Lina merasa sedih karena DO dari kampusnya. Apalagi lur, mereka baru kenal belum sampai sebulan, udah tunangan aja ya kan? Maka dari itu Ria pun berencana menggagalkan hubungan mereka dengan bantuan Alba dan Clara. So that leaves it to... Di tahap pertama, Ria akan menjalankan cara yang paling simpel, yaitu berdiplomasi alias nego-nego lah dengan Lina dan kedua orang tuanya. Tapi lur, setelah ngobrol-ngobrol dengan ibu bapaknya, Ria malah dianggap overacting. Lina pun menceritakan bahwa setelah menikah nanti, dia dan Salim akan pindah ke Singapura. Mendengar itu, Lina semakin tidak setuju dengan pernikahan tersebut dan menganggap Lina seperti orang jadul yang rela mengorbankan mimpi hanya demi menikahi laki-laki tajir. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar dan Lina mengusir Ria dari kamarnya. Now, he is good for her. Ria, you're being dramatic. It's hard for you girls to find a suitable man. You're operating in a free market. Singapore? You're moving to Singapore? If you can't support me, then you need to stay out of my life. Dengan gagalnya tahap pertama, Ria pun lanjut ke tahap kedua, yaitu menyebar aib Salim agar Lina ilfil dan putus darinya. Clara pun yakin banyak data-data yang enggak-enggak di laptopnya Salim dan dia bisa mengcopy seluruh datanya dalam 20 menit. Maka dari itu Ria berencana mengambil laptopnya secara diam-diam ketika Salim sedang nge-gym. Dan satu-satunya cara adalah Ria harus nekat menyamar menjadi pria agar bisa masuk ke ruang ganti lalu mengambil laptop Salim di lokernya. Sementara Clara menunggu di ruang sauna cewek dan Alba mengamati sekeliling tempat gym. Kocak banget sih ini lur. Just remember, back straight, tits in and swag. Bingo. Ria pun langsung menyerahkan laptopnya ke Alba, lalu dibawa ke Clara di ruang sauna. Clara pun buru-buru mengcopy data-datanya, sementara Ria berpura-pura nge-gym sambil memperhatikan Salim. Akan tetapi masalah pun muncul ketika data yang harus di-copy ternyata terlalu banyak dan dibutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Sementara itu Salim akan kembali ke ruang gantinya dan mau nggak mau Ria pun menjalankan plan B, yaitu menyibukkan Salim dengan mengajaknya ngobrol. Mana lupa cabut kumis lagi. Blah. You were the tacky one. I am the techie one. Di depan Salim, Ria beralasan jika dia datang ke sana untuk mengikuti kelas Zumba. Lalu Ria juga menanyakan Salim yang sudah kencan dengan banyak wanita lain tapi memilih Lina sebagai tunangannya. Salim pun menjelaskan bahwa kencan-kencan tersebut memang diatur oleh ibunya dan Salim hanya ingin menghormatinya sebagai orang tua yang sudah melahirkan sekaligus mengasuhnya sedari kecil. Salim juga mengatakan jika dia benar-benar tulus mencintai Lina dan cara tebar jaring dari ibunya sampai menemukan yang cocok toh bukan suatu masalah ya kan?
Menurut Salim, Lina adalah wanita yang baik, murah hati, dan juga cerdas, tidak seperti wanita-wanita lainnya. Sementara itu di ruang sauna, Clara telah menyelesaikan proses copy data. Karena Ria masih terus menyibukkan Salim, kali ini giliran Alba yang masuk ke ruang ganti pria dan mengembalikan laptop Salim ke lokernya. Tapi ya, iman Alba pun terguncang ketika melihat banyak mas-mas yang gondal-gandul, ya kan? Tepat setelah Alba selesai mengembalikan laptop, Ria pun langsung pamit pulang kepada Salim. Heavenly Father, give me strength. What are her best qualities? She's kind. Good day to you. Good day. Malam harinya di rumah ketika sedang latihan di kamar, Ria dihampiri oleh Lina yang merasa kesal karena dia diam-diam menemui Salim di tempat gym. Ria pun beralasan jika dia ingin mengenalnya sebagai kakak ipar. Tapi karena Lina tahu jika adiknya tidak setuju dengan hubungannya bersama Salim dan terlalu mencampuri urusan hidupnya, saat itu juga Lina menantang Ria untuk berduel. Yang mana bukan jambak-jambakan rambut lur, tapi beneran duel secara brutal ini. I'm not gonna let you throw your life away. Lena that I know would never give up on her. I'm not good enough. Ria pun hanya bisa terdiam setelah mendengar alasan kakaknya berhenti melukis, yang ternyata karena dia merasa tidak begitu ahli di bidang tersebut. Pantesan aja sampai DO, ya kan lur? Malam itu Ria kembali rapat dengan kedua temannya. Lalu Clara menjelaskan bahwa tidak ada satupun data yang mencurigakan dari laptop Salim. Dan hanya file-file seputar pekerjaannya sebagai ahli genetika. Bahkan dia sering melakukan pro bono atau membantu secara cuma-cuma, seperti menyembuhkan bayi-bayi yang sakit. Akan tetapi Ria masih curiga dia tidak menggubrisnya dan masih ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menggagalkan pernikahan kakaknya dengan memfitnah Salim lur. Namun kali ini Alba dan Clara tidak setuju karena menurut mereka berdua Salim adalah orang yang baik dan justru Ria lah yang mungkin iri dengan Lina. Ria pun membela diri karena kakaknya harus meneruskan mimpinya sebagai pelukis dan kedua temannya diminta untuk pergi jika tidak mau membantu, yang akhirnya Alba dan Clara juga ikut emosi lalu meninggalkan Ria sendirian. So that's the thanks we get. Come on, Alba. Meski tanpa teman-temannya, Ria akan lanjut menjalankan misinya, yaitu memfitnah Salim dengan meletakkan kindim-kindim yang diisi cairan secara diam-diam di kamar Salim. Yang pastinya Ria harus masuk ke rumahnya kayak maling, ya kan? Udah gila sih. Bagian ketiga pun selesai dan berlanjut ke bagian keempat lur, yaitu pembobolan di rumah besar Syah alias keluarga Salim dan Rahila. Karena sudah pernah ke sana saat perayaan Idul Fitri, untungnya Ria masih ingat di manakah kamar Salim. Ria pun langsung menaruh kindim-kindim yang telah disiapkan, mumpung Salim masih nonton TV bersama emaknya. Lalu Ria juga menemukan sebuah kotak berisi foto pernikahan Salim dengan wanita lain. Tapi tiba-tiba Ria pun kepergok oleh Rahila dan keluarganya pun dipanggil untuk datang ke sana. Fatima menyalahkan Ria dan sempat menganggapnya tidak waras karena sampai meletakkan kindim-kindim itu untuk memfitnah Salim. Lalu Ria pun menunjukkan foto yang tadi dia temukan dan Salim mengaku jika itu adalah mantan istrinya yang telah lama meninggal karena serangan jantung ketika sedang melahirkan. Dan Salim juga sudah menceritakan tentang mantan istrinya kepada Lina. Sambil menahan sedihnya, Salim pun menangis dan mengatakan bahwa sebagai dokter ahli genetika, dia sangat berusaha untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi lagi. Mendengar itu Ria pun hanya bisa terdiam malu dan meminta maaf. Namun Lina sudah terlalu muak dan menyebut adiknya sibuk berimajinasi dan selalu memikirkan hal yang tidak-tidak, seperti parno dengan pernikahan kakaknya. Bahkan Lina juga menyinggung cita-cita Ria sebagai stunt woman yang menurutnya terlalu aneh. Karena insiden malam itu, Fatima pun menghukum Ria agar tetap berada di kamarnya tanpa internet, HP, dan juga laptop. For Christ's sake,
And you are not a stunt woman. Making up stupid little stunts and I'm sick of it, Ria. Go to your room and no internet, no gadgets, no phones. Kejadian itu membuat Ria terpukul karena sikapnya telah mempermalukan keluarganya, terlebih di depan Salim dan Rahila. Lina juga semakin benci kepadanya dan Ria juga tidak punya teman lagi karena dijauhi oleh Alba dan Clara. Dia pun sempat papasan dengan Kovac si pembuli dan Ria setuju dengan ucapannya bahwa cita-cita stunt woman-nya hanyalah mimpi yang terlalu tinggi. What about a rematch, Stunny? No, you're right. Given up on being a stunt woman. I think I've really messed things. What if she never talks to me again? Ketika sedang bobo, Lina pun bermimpi sedang berada di dalam lab bersama Salim. Dan akhirnya dia pun terbangun. Lina meminta maaf karena darah mensnya tumpah banyak ke tempat tidur dan juga selimutnya. Namun Salim tidak mempermasalahkannya. Hari itu Lina dan Salim berencana akan pergi ke Tanah Abang untuk pesan baju pernikahan mereka nanti. Lalu Rahila memberikan sebotol vitamin kepada Lina dan mengatakan jika itu adalah zat besi yang sangat dibutuhkan Lina karena kehilangan banyak darah akibat mens. Rahila juga mengatakan jika Lina tidak perlu merasa tidak enak telah mengotori kasur dan selimutnya karena semakin banyak darah yang keluar, itu artinya rahim Lina kuat dan subur. Just that not everyone's comfortable talking about it at breakfast. No, it's fine. A heavy flow is a blessing. It means your womb is strong. Beberapa hari kemudian atas saran dari Fatima, Ria pun pergi sendirian ke rumah Rahila untuk meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat sambil memberikan sebuah kue. Di luar ekspektasi, Bu Rahila tidak marah sama sekali dan mempersilahkan Ria masuk untuk menjalani perawatan kulit dengan karyawan pribadinya agar suasana mencair. Lalu setelah jari Ria selesai di manicure, Rahila mengajaknya untuk pencabutan bulu atau waxing. Namun disinilah ekspresi Rahila mulai berubah. Dia menyuruh karyawannya untuk meng-waxing Ria dengan kasar, juga melumuri bulu-bulunya dengan madu yang masih panas. Dengan ekspresi layaknya villain, Rahila mengatakan jika dia sudah berkorban banyak demi putranya agar menjadi orang yang baik, tampan dan juga pintar. Maka dari itu Ria akan menyerang siapapun yang berani mengganggu acara pernikahan Salim. Tidak tahan dengan situasi di sana, Ria pun melawan dan berhasil kabur keluar ruangan. Namun dia harus melawan 3 karyawan Rahila terlebih dahulu. Lalu, yang terjadi? You could never. Ria pun terkejut tidak percaya dengan apa yang dia lihat, yang mana terdapat laboratorium rahasia di rumah itu. Terlihat banyak gelas-gelas minum dengan air-air yang masih tersisa. Dan Ria masih ingat jika gelas-gelas itu dipakai oleh cewek-cewek di acara lebaran sebelumnya. Selain itu juga terdapat banyak tabung-tabung bayi yang sangat aneh, juga alat-alat operasi. Dan Ria semakin terkejut setelah melihat data di komputer yang menunjukkan data kesuburan wanita yang sudah diteliti. Seperti sensor yang dipasang di gerbang rumah ketika perayaan Idul Fitri, agar setiap pengunjung wanita bisa dicek kesuburannya. Dan ternyata yang paling subur dari semua pengunjung adalah siapa lo, Ria? Betul, Marfu'ah, bukan dong, plak, adalah Lina. Karena suara Rahila semakin dekat dengan memecahkan jendela ruangan, Ria pun buru-buru kabur dari sana. Dan sesampainya di rumah, Ria yang masih ngos-ngosan mengatakan jika semuanya lancar-lancar saja dan dia sudah meminta maaf. Ria berusaha menutupi fakta yang dia temukan agar tidak semakin memperkeruh suasana. Namun Ria meminta ngobrol 4 mata dengan Fatima di kamar. Di sana Ria menceritakan tentang temuan lab bawah tanah yang menurutnya wanita subur terpilih seperti Lina akan dibuahi oleh alien atau semacamnya lah. Rita terus mengingatkan agar Lina membatalkan pernikahannya dengan Salim. Namun sudah pasti Fatima semakin menganggap anaknya stres yang menurutnya cerita Ria seperti cerita sci-fi. Dan menyarankan putri satu-satunya itu untuk pindah ke pesantren. Ria bersikukuh jika dirinya baik-baik saja dan semua yang dia lihat adalah fakta, bukan imajinasi.
Fatima pun tidak menggubrisnya sama sekali dan hanya menyuruh Ria menyiapkan baju untuk acara pernikahan Lina. This is not funny. Set your situation. I'm being serious. I'm fine. Get some rest. Save your energy for the wedding. Esok harinya di sekolah, Ria pun meminta maaf ke Alba dan Clara. Pada awalnya mereka tidak peduli, namun ketika Ria menjelaskan tentang laboratorium aneh di rumah Rahila, mereka pun langsung penasaran dan akhirnya setuju untuk membantu sohibnya. Setelah itu mereka bertiga mulai merencanakan untuk menculik Lina saat pernikahan. Yang pertama, untuk mengalihkan perhatian pengunjung, Ria akan perform menari yang untungnya sudah disetujui oleh Fatima. Yang kedua, mereka juga telah menyiapkan kloroform untuk membius Lina selama 6 menitan agar Alba dan Clara bisa menyelundupkannya keluar dari gedung. Satu-satunya hal yang kurang adalah kendaraan, yang mana nggak mungkin dong pakai angkot ya kan? Dan akhirnya mereka bertiga pun terpaksa menemui Kovacs yang memiliki mobil pemberian dari ayahnya. Jelas Kovacs menolak, tapi karena Ria berjanji akan membantunya di pelajaran sejarah agar tidak remedi lagi, Kovacs pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Dan masuklah kita ke bagian terakhir dari film ini, yaitu bagian kelima, pernikahan. Chloroform. Really? How long was I out? 6 minutes? I still can't believe your mum. Yeah, well, she thinks it'll help me get more. We will do your history coursework. Yeah, we just need the car. Okay, so we get Lina out, then what? Di hari H pernikahan, Ria pun datang seperti biasa. Sementara Alba dan Clara akan menyamar sebagai staf catering dan diantar ke sana oleh Kovacs. Ria sempat papasan dengan Rahila yang mengingatkan jika dia akan terus memperhatikan gerak-gerik Ria di acara itu. Lalu Ria pun OTW ke ruangan Lina yang dijaga oleh satu Pak Satpam. Setelah beberapa hari diem-dieman, mereka akhirnya berbaikan. Ria meminta maaf atas semua yang dia lakukan, sedangkan Lina mengerti jika Ria sebenarnya peduli kepadanya. Lina juga mendukung cita-cita Ria sebagai stunt woman. Akan tetapi ketika Ria akan menjelaskan misinya dan laboratorium aneh di sana, sayangnya Rahila dan Fatima masuk ke kamar untuk mengecek Lina. I really hate it when we fight. Me too. Lina, Is everything okay? Everything's perfect. Sementara itu Alba dan Clara yang sudah tiba di TKP, untungnya penyamaran mereka tidak dicurigai dan langsung disuruh bekerja oleh manajer catering. Mereka bertiga terus berkomunikasi via headset dan Ria mengabarkan jika terdapat satu satpam yang membawa pistol sedang menjaga ruangan Lina. Setelah itu tibalah kesempatan Ria untuk perform di depan para pengunjung lagu India dulu. What? There they are. Karena seharusnya Ria tidak perform sekarang, Rahila pun merasa curiga dan mengawasinya secara langsung. Sementara itu Alba dan Clara berhasil masuk ke ruangan Lina dengan beralasan ke manajer catering jika mereka ingin memberikan teh poci ke Lina atas perintah Rahila. Mereka bisa masuk dengan mudah dan di sana hanya ada Lina sendirian karena Rahila dan Fatima sedang mengawasi Ria. Akan tetapi Lina mengenal wajah Alba dan Clara, yang mana mereka langsung membekapnya dengan obat bius. Alba, Clara, what are you doing here? Mereka pun segera membawa Lina keluar dengan troli. Sayangnya lift ke bawah, lama banget datangnya lur. Mana Rahila dan Fatima sudah OTW ke ruangan Lina pula. Lalu yang terjadi, Rahila, Hurry! Rahila pun geram karena Lina tidak ada di ruangannya dan menyuruh Pak Satpam juga Fatima untuk mencarinya. Sementara itu Rahila memaksa Ria untuk jujur kemanakah Lina sebenarnya, dan Ria hanya menjawab jika kakaknya mungkin sedang keluar nyebat sebentar. Jelas dong Rahila tidak mempercayainya. Dan akhirnya terjadi pertarungan antara Ria dan bos terakhir, yaitu Rahila. You think I was nothing in her genes but mediocre? I know about the secret lab. Do you now? She's just a body.
Ria pun terpojok dan langsung meminta teman-temannya untuk segera membawa pergi Lina dari rumah itu. Rahila yang mengetahui Ria dibantu orang lain pun mengancam akan membunuh Ria jika Lina tidak segera dikembalikan ke ruangannya. Ria pun diikat oleh Rahila dan dia menjelaskan bahwa rencana sebenarnya yaitu ingin mengkloning dirinya dan menanamkannya di rahim Lina. Karena Lina memiliki rahim yang paling kuat dan cocok untuk dijadikan wadah operasi cloning. Tujuannya agar Salim bisa mendapatkan apa lur? Mendapatkan istri yang 1000% mirip dengan ibunya sendiri. Karena menurut Rahila tidak ada wanita yang cocok untuk merawat anaknya dibanding Rahila sendiri. Selain itu Rahila akan bisa terus bereinkarnasi. Tak lama kemudian Salim pun datang ke sana dan terlihat dirinya yang begitu manja kayak anak SD ke ibunya. Setelah itu Alba dan Clara pun datang membawa Lina. Ria pun terus memberontak sampai kursinya jatuh. Namun akhirnya Rahila dan Salim pergi membawa Lina, juga mengunci pintu ruangan dari luar. Reborn. Clone. Lina! Ria! It's all over, Ria. Alba dan Clara pun terkejoet begitu mendengar penjelasan dari Ria, yaitu Lina hanya akan dijadikan wadah cloning bagi Rahila. Dan itu artinya Lina akan benar-benar menghilang setelah menikah nanti. Karena pintu terkunci dan tidak ada jalan keluar, Alba dan Clara pun terus menggedor-gedor pintu. Sampai akhirnya terdengar satpam di luar sedang dihantam oleh seseorang yang ternyata lur. Please let us out. Please. Untung aja Kovacs datang menolong ya kan. Setelah itu Ria mengambil pistol milik Pak Satpam dan segera OTW ke pelaminan karena Lina akan segera menikah. Dengan nekatnya Ria memberi tembakan peringatan di depan semua orang lalu menodong Rahila. Sambil menahan tangisnya, Ria pun membeberkan semua fakta-fakta yang ditemukan. Bahwa di sana terdapat lab rahasia dan Salim akan menanamkan cloning ibunya sendiri kepada Lina. Rahila pun menyebut ocehan Ria seperti di film sci-fi. Dia dan Salim berpura-pura ketawa yang juga diikuti oleh hadirin lainnya. Namun Ria yang benar-benar serius memberi tembakan peringatan lagi agar mereka semua terdiam. Apparently you've got like a top who wants to shove a clone of her into you. You should not marry son. You need to come with me. What an imagine. Mendengar kata-kata adiknya tentang laboratorium rahasia, Lina pun tiba-tiba teringat jika Rahila dan Salim pernah melakukan uji coba kepadanya. Yang mana Lina mengira itu hanyalah mimpi karena efek dari obat bius. Lina pun terkejut karena mimpinya tentang laboratorium saat itu adalah kenyataan dan mulai tidak percaya dengan calon suaminya. Salim pun berusaha menjelaskan jika uji coba tersebut hanya bertujuan untuk memastikan kesehatan Lina. Sampai akhirnya Salim keceplosan bahwa dia sangat menginginkan Lina karena rahimnya yang 18 kali jauh lebih kuat dibanding semua wanita yang pernah dia kenal. Selain itu, mantan istri Salim yang meninggal saat melahirkan ternyata disebabkan rahimnya yang tidak kuat mengandung kloningan emaknya. I thought it was just a dream. Okay, listen, look, if I did any tests on you, it was to make sure you were healthy. Your uterus is 1.8 times... Tiba-tiba situasi semakin tegang karena Rahila merebut pistol dari Ria dan memaksa Lina untuk segera menandatangani akte nikah. Namun Fatima langsung menghantam Rahila dengan kursi dan menyuruh kedua anaknya untuk segera kabur dari sana. Sedangkan Rahila juga menyuruh teman-temannya menangkap Lina. Kali ini bukan saja Ria yang beraksi, tapi juga Lina, Fatima, Raffi, dan ketiga temannya yaitu Alba, Clara, juga Kovacs. Sumpah seru banget sih ini lur. Meskipun skill mereka di atas rata-rata, tapi karena teman-temannya si Rahila ini banyak banget,
Ria and the gang pun lari dari sana. Udah kayak dikejar zombie nih lur. Lalu Alba, Clara, dan Kovacs menahan pintunya. Sementara Ria dan Lina diminta kabur dari rumah itu dengan mobil Kovacs. Namun yang terjadi, Have to go. Get her out of here. Nice try. Rahila pun langsung menyikat endasnya Ria juga mencekiknya. Sedangkan Lina terus dipegangi oleh Salim. Silly girl. Silly ideas. Layaknya musuh-musuh di film action, Rahila pun pergi meninggalkan Ria yang dia kira sudah mati. Tapi ternyata Ria masih hidup. Dia pun mengucapkan mantra serangan ultinya, diikuti dengan suara petir dari langit. Dan tendangan ulti Mangku Jiwo Noto Botolimo tanpa Busono Sedoyo pun dikeluarkan. I'm the Fury! You may have a magnificent, but you're distinctly average. Akhirnya Ria berhasil menyelamatkan Lina sekaligus menggagalkan pernikahannya dengan Salim. Ria meminta maaf karena telah merusak hari suci kakaknya. Namun Lina justru berterima kasih karena adiknya telah menyelamatkan nyawanya. Agar Lina bisa melanjutkan cita-citanya sebagai pelukis, Ria berencana membawanya ke tempat ortunya Alba di sebuah kota kecil yang jauh dari hingar-bingar. Juga sudah menyiapkan kakaknya perlengkapan lukis yang sangat lengkap. Lina pun tidak langsung menjawab karena dia butuh waktu untuk memikirkannya dahulu. Dengan memakai setelan kondangan, mereka pun akhirnya makan malam di warkop Inggris. I'm sorry if I ruined your day. But you saved my life. So, Alba's parents have this place in Penrith. I think I'm gonna take a minute. Did you see my kick? Of course I bloody did. It was magical. Karena tadi Ria berhasil melakukan ultinya, Lina pun meminta adiknya melakukannya sekali lagi agar bisa direkam untuk channel YouTube-nya. Tapi tiba-tiba Ria mendapat notifikasi balasan email dari idolanya yang ternyata It's from Eunice. What do I do? What do I do? Sorry for my lady on a mile. Holy shit. Why don't you swing by my studio so we can get brunch? Betapa bahagianya Ria karena akhirnya mendapat balasan dari Eunice yang mengajaknya main ke studionya untuk makan siang. Selain itu, Eunice juga memuji skill Ria dari video-video YouTube-nya. Lalu Lina pun lanjut merekam konten YouTube adiknya yang akan melakukan tendangan ulti. I am the Fury. Buyar, gimana? Seru dan cukup unik ya kan film action komedi satu ini lur. Makanya ya buat kalian yang mau nikah jangan lupa dilihat dulu itu bibit, bebet, dan bobotnya. Kalau udah cocok pas semuanya, nah baru dibabat lur. Assalamualaikum.